Sang pangeran yang berhasil selamat, ia pun dengan segera mengajak Liluo untuk kabur dari dalam markas Putri Api. Dan benar saja, tak berselang lama Putri Api bersama pasukannya berusaha keras mengejar dan menangkap kembali Kazuo. Namun perhatian Yanda dan pasukannya menuju beralih pada bola api yang secara tiba-tiba mengejutkan mereka. Karena penasaran, Yanda dengan seketika mengayunkan senjata rantainya ke arah danau yang dangkal. Yanda yang merasa bahwa orang tersebut bukanlah targetnya, ia menyuruh beberapa pasukannya untuk menjelajah dan mencari Kazuo dan Yikong di arah meledaknya bola api. Namun para pasukannya tak berhasil menemukan tanda-tanda akan keberadaan mereka. Karena penasaran dengan orang yang baru ia dapatkan, Yanda memutuskan untuk membawanya ke dalam markas. Sedangkan di sisi lain, terlihat Pangeran Kazuo termenung sambil memainkan seruling esnya. Disinilah Liluo mencoba untuk menghiburnya agar tak berlarut-larut dalam kesedihan. Liluo juga memberitahu Kazuo untuk segera pergi ke Gunung Gaib keberadaan para suku tabib agar bisa menemukan Pangeran Yikong dan batu kristal es yang pertama. Hingga tak lama kemudian malam pun tiba. Terlihat Yanda di dalam markas mulai terpesona dengan ketampanan orang yang baru ia dapatkan, di mana pemuda tersebut tak lain Yikong yang bereinkarnasi menjadi pemuda tampan karena efek dari ledakan bola api. Meskipun sedemikian, Pangeran Yikong tetap ingat akan misinya bersama sang kakak, di mana ia juga menyembunyikan identitas aslinya agar tak diketahui oleh Putri Raja Api dan pasukan. Karena tak ingin melepaskannya, Putri Api menjadikan pemuda tersebut sebagai budaknya untuk mengikuti segala perintah yang ia berikan. Di pertengahan malam, Yikong dipanggil kembali Yanda yang sedang melakukan ritual mandi malam. Disinilah sang putri merayu dan mengajak Yikong untuk ngebucinin dirinya. Namun karena iman yang kokoh, Pangeran Yikong sama sekali tak melihat dan menatap Putri Raja Api kecuali para penonton. Tak berselang lama, salah satu selir memberitahu Yanda bahwa Raja Api sangat marah karena dirinya tak berhasil menangkap Pangeran Yikong dan Kazuo. Sebagai ganti dari kemarahannya, Raja Api mengutus putrinya untuk segera menemukan kristal es yang berada di suku tabib di bawah Gunung Gaib. Sang putri yang mendengarkan kabar tersebut, ia memutuskan untuk pergi keesokan harinya. Tak lama kemudian, keesokan paginya, terlihat Pangeran Kazuo dan Liluo bergegas menuju keberadaan suku tabib berada. Hingga tak lama kemudian sampailah mereka di tempat suku tabib. Namun di sisi lain, ternyata Yanda dan pasukannya juga sudah sampai di dalam markas tetua suku tabib. Karena tak ingin mengulur waktu yang panjang, Yanda menjelaskan maksud kedatangannya pada tetua suku tabib yang tak lain untuk memberikan batu kristal es yang pertama padanya. Sang tetua yang mendengarkan keinginan Putri Raja Api seketika tertawa dan mengatakan padanya bahwa sukunya tak memegang batu kristal dan menganggap bahwa batu kristal hanyalah legenda dan rumor yang diturunkan dari generasi ke generasi agar mempercayainya. Putri Raja Api yang cerdik tentunya tak mau tertipu oleh tetua suku tabib. Ia memutuskan untuk tinggal di dalam sukunya beberapa hari. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan sosok perempuan yang cantik namun mematikan. Ia bernama Luna, salah satu perempuan yang memiliki kemampuan sihir yang kuat untuk menyembuhkan dan meracuni tanpa harus menyentuh musuh. Sedangkan di dalam markas, sang tetua menemui putranya yang bernama Huang Tuo yang memiliki kemampuan dalam bidang peracikan obat-obatan, di mana sang tetua memaksa putranya untuk menikah dengan salah satu putri terkaya keluarga Yue. Sang tetua memperjodohkan mereka agar suku tabib menjadi lebih makmur dan sejahtera. Karena Pangeran Huang Tuo tak menyukai putri Yue, ia memilih untuk kabur daripada menikah dengan orang yang tak ia cinta. Sang tetua yang mengetahui bahwa putranya telah kabur, ia menyuruh semua pasukannya untuk segera menemukan putranya serta menutup jalan keluar dan masuknya Gunung Gaib. Di sisi lain, kabar akan kaburnya Pangeran Huang Tuo sudah sampai di telinga calon istrinya yang tak lain kakak kandung dari pendekar Luna yang bernama Nona Yue. Pendekar Luna yang tak tega melihat kakak kandungnya mensedih, ia memutuskan untuk mencari keberadaan Huang Tuo. Di tempat lain, terlihat Pangeran Huang Tuo meminta tolong Kazuo dan Liluo untuk membawanya pergi dari dalam istana. Dan benar saja, di saat akan keluar, para pasukan menghadang kepergian mereka. Karena kecerdasan Liluo, ia pun berhasil mengelabui para pasukan suku tabib. Tak berselang lama dari kepergiannya, datanglah pendekar Luna yang sudah memperhatikan gerak-gerik Pangeran Kazuo dan Liluo dari awal. Disinilah pendekar Luna mengancam Pangeran Kazuo untuk segera menyerahkan Pangeran Huang Tuo padanya sebelum pedang penebas maut ia cabut dari sarungnya.
kakaknya. Pangeran Huangtuo yang tak ingin terjadinya perkelahian antar mereka, ia memutuskan untuk ikut bersama Pendekar Luna. Namun di luar dugaan, ternyata Pendekar Luna merupakan perempuan yang ia cari-cari selama ini. Di mana dulunya mereka pernah bertemu di Gunung Lukisan Awan ketika Pangeran Huangtuo sedang mencari tanaman obat yang langka. Nah, di saat itulah dirinya menaruh cinta dan harapan padanya. Pendekar Luna yang mendengarkan penjelasan tersebut, ia pun sangat marah karena Pangeran Huangtuo telah mengkhianati kakak kandungnya. Tak lama dari perdebatan yang panjang, tetua suku tabib dan pasukannya pun berhasil menemukan keberadaan mereka dan langsung membawanya di dalam istana. Setibanya di istana, Pendekar Luna pun terkejut melihat kakaknya telah diracuni oleh seseorang, di mana racun tersebut merupakan racun yang bukan dari dunia manusia. Di waktu bersamaan pula, datanglah Yanda. Ia memberitahu Pendekar Luna bahwa racun tersebut merupakan racun mematikan yang berasal dari dunia dewa, di mana racun tersebut hanya bisa disembuhkan dengan batu kristal. Jika dalam waktu 3 hari tak dapat menemukan penawarnya, maka Nona Yue akan binasa. Pendekar Luna tentunya menaruh curiga dengan perkataan Putri Raja Api karena dirinya sangat paham dengan racun yang berada di dalam tubuh kakaknya. Karena tak ingin rencananya gagal, Putri Raja Api menuduh Pangeran Kazuo sebagai pelaku yang meracuni Nona Yue. Karena tak ingin gegabah dengan kemampuan indera pencium yang tajam, Pendekar Luna mencoba mendeteksi pelaku yang sebenarnya. Dan benar saja dugaannya pun tak meleset, di mana orang yang meracuni kakaknya tak lain budak suruhan Putri Raja Api, yakni Pangeran Yikong. Karena di ruangan tersebut hanyalah Pangeran Yikong yang memiliki aroma bunga sakura. Karena Pangeran Yikong tak mau berbicara yang sebenarnya, membuat Pendekar Luna sangat geram. Untungnya dengan sigap Pangeran Kazuo berhasil menghentikan tindakannya untuk melempar jarum beracun ke arah Pangeran Yikong. Karena tak ingin adanya perkelahian, Pangeran Huangtuo menyuruh pasukannya untuk sementara waktu memenjarakan Yikong sampai menemukan bukti yang sebenarnya. Pendekar Luna yang tak tega melihat kakaknya semakin tersiksa, ia pun memaksa tetua suku agar memberikan batu es kristal padanya demi kesembuhan Nona Yue. Disinilah sang tetua menjelaskan yang sebenarnya, bahwa 18 tahun yang silam, suku tabib telah diserang wabah penyakit yang mematikan yang dikirim oleh siluman iblis tikus. Karena tak ingin melihat masyarakat sukunya dalam penderitaan, ia memutuskan untuk memberikan batu es kristal agar siluman tikus tak menyebarkan wabah kembali di sukunya. Pendekar Luna yang mendengarkan penjelasan tersebut, ia dengan seketika pergi untuk mengambil kembali batu es kristal di tangan iblis tikus. Sedangkan di sisi lain di dalam penjara, terlihat Pangeran Yikong tiba-tiba mampu mengeluarkan sihir es di dalam tubuhnya. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung mengirimkan sinyal agar Pangeran Kazuo menghampiri dirinya. Dan benar saja sihir bunga salju yang ia ciptakan sampai di hadapan Pangeran Kazuo. Pangeran Kazuo yang mengetahuinya, ia pun dengan perlahan menelusuri sumber kemunculan bunga salju tersebut. Di saat inilah sang pangeran menangis bahagia karena bisa bertemu dan menemukan kembali adik kesayangannya. Tak lama kemudian keesokan harinya, misi pencarian daun batu kristal es pun tetap berlanjut, di mana mereka akan menuju tempat keberadaan iblis tikus berada. Tak berselang lama di pertengahan jalan, tiba-tiba mereka diserang sosok kabut hitam beracun, di mana kabut tersebut berhasil meracuni Pendekar Luna. Di saat kondisi yang amat kritis, Kazuo memutuskan untuk pergi bersama Pangeran Huangtuo mencari rumput penawar di dalam hutan, serta menyuruh Liluo untuk tetap di tempat sampai dirinya kembali. Tak berselang lama dari kepergian Pangeran Kazuo, mereka dihampiri oleh seorang misterius, di mana orang tersebut mengajak mereka untuk istirahat di tempat yang lebih aman agar tak diserang oleh iblis tikus. Liluo yang mendengarkan ajakan tersebut, ia pun menerima penawarannya. Sedangkan di tempat lain, terlihat Pangeran Huangtuo berhasil menemukan keberadaan rumput penawar. Namun, kedatangan mereka membuat indukan iblis macan mengamuk karena anaknya dibawa oleh Pangeran Kazuo. Pangeran Kazuo yang merasa bersalah, ia pun memberikan sebuah hadiah mainan burung salju sebagai pengganti kesalahan yang mereka perbuat. Sedangkan di tempat lain terlihat Liluo sampai di gua yang dimaksud. Namun kecurigaan mereka pun muncul setelah melihat sisa-sisa tengkorak yang tergeletak di dalam gua. Tanpa Liluo sadari, ternyata mereka telah masuk ke dalam perangkap iblis tikus untuk dijadikan santapan makan siangnya. Tentunya Liluo tak akan tinggal diam, di mana ia akan berjuang sekuat tenaga agar bisa mengalahkan siluman iblis tikus di hadapannya.
Karena sudah tak bisa berbuat lebih, pendekar Luna mencoba mengeluarkan sinyal darurat agar keberadaan mereka berhasil ditemukan Pangeran Kazuo dan Huang Tuo. Dan benar saja, di saat kondisi terdesak, Pangeran Kazuo berhasil menyelamatkan mereka di dalam gua keberadaan siluman tikus berada. Karena siluman iblis tikus yang sudah tak berdaya, Pangeran Kazuo memaksanya untuk segera menyerahkan batu daun kristal padanya. Namun, di waktu bersamaan datanglah Putri Raja Api dan pasukannya yang membuat siluman tikus berhasil melarikan diri. Tentunya Pangeran Kazuo dan Yanda berhasil menangkap kembali siluman tersebut. Di saat terdesak dan tak bisa berbuat apa-apa, akhirnya siluman tikus memberitahu yang sesungguhnya bahwa dirinya benar-benar tak membawa batu kristal, di mana batu tersebut berada di tangan tetua suku Tabib. Kazuo yang mendengarkan hal tersebut, mereka pun segera bergegas untuk kembali ke dalam markas menemui tetua suku Tabib. Di sisi lain diperlihatkan Pangeran Yikong berhasil keluar dari dalam penjara, di mana ia sangat merasa bersalah karena memberikan racun pada Nona Yue. Di saat akan membantu untuk meredakan rasa sakit dengan kekuatan sihirnya, di waktu bersamaan datanglah tetua suku yang secara tiba-tiba menghampiri Nona Yue. Nah, di saat inilah kita diperlihatkan akan kekejaman tetua suku yang sebenarnya, di mana selama ini ia telah berbohong pada Kazuo dan yang lainnya demi rahasia keberadaan batu kristal, serta ia berniat untuk membunuh Nona Yue agar masalah terselesaikan. Pangeran Yikong yang menyaksikan akan kekejaman tetua suku, tentunya dirinya tak akan membiarkan Nona Yue terbunuh di tangannya. Karena rahasia keberadaan batu kristal sudah diketahui, tetua suku memutuskan untuk melawan dan membunuh mereka semua. Namun kekuatan sihir tetua suku tentunya sangat berbanding jauh dengan Pangeran Kazuo yang membuat dirinya terpukul mundur. Namun masalah tak selesai di situ saja, di mana Putri Api Yanda juga sangat menginginkan batu kristal es yang berada di tangan tetua suku Tabib. Lilua yang tak ingin batu kristal es jatuh di tangan Putri Api, ia dengan sengaja tak menghindar serangannya, di mana dengan seketika sihir Putri Api pun melemah, karena sihir dewa akan seketika hilang jika dirinya melukai suku manusia. Nah, di saat inilah batu kristal es berhasil jatuh di tangan Pangeran Kazuo.